Hola Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Brother, dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang lagi rame banget diperbincangkan selama beberapa hari terakhir. Berita kali ini datangnya dari Ilkay Gundogan yang pindah ke Barcelona. Apa sih alasannya kenapa untuk Ilkay Gundogan lebih memilih Barcelona ketimbang bertahan di Manchester City? Kemudian ada juga informasi dari Argentina yang seperti kaget nih dengan Republik Indonesia. Lantas, seperti apakah informasi selengkapnya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang bagaimana informasi update-nya, pastikan dulu ya buat brother sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Untuk mengawali video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu informasi dari Ilkay Gundogan. Seperti yang diketahui bahwa Ilkay Gundogan itu lebih memilih untuk pindah ke Barcelona daripada Manchester City. Lantas, apakah alasan dari sang gelandang? Mari kita kupas bersama-sama. Ilkay Gundogan dikabarkan merapat nih ke Barcelona. Demi keamanan masa depannya, pemain Jerman itu disebut punya klausul kontrak rahasia dengan Barca. Seperti yang diketahui, Barcelona masih dibayang-bayangi nih oleh masalah kesulitan finansial. Hal itu juga yang membuat Lionel Messi enggan untuk pulang ke Barca. Meskipun dia juga berstatus bebas transfer dan dirinya lebih memilih untuk bergabung ke klub Inter Miami. Dalam laporan oleh media Spanyol yakni Sport, Gundogan dikabarkan menyertakan klausul untuk menjamin masa depannya di tengah masalah kesulitan finansial dari Barcelona. Pada akhirnya, ia mendapatkan jaminan nih kalau sampai Barca terkendala mendaftarkan dirinya dikarenakan aturan La Liga. Pada awal musim lalu, Jules Koundé juga susah nih untuk didaftarkan oleh Barcelona dikarenakan aturan bebas gaji. Gundogan mencoba untuk mengantisipasi kalau serupa terjadi dengannya. Sport kemudian mengabarkan bahwa Barcelona harus melepaskan Gundogan kalau tak bisa mendaftarkannya untuk musim depan. Pemain yang berusia 32 tahun itu berharap bisa langsung didaftarkan dalam skuad Blaugrana untuk musim depan pada tanggal 1 Juli 2023. Barcelona sendiri sebelumnya sudah kehilangan satu gelandang andalannya. Kontrak Sergio Busquets sudah habis dan pemain 34 tahun itu dikabarkan menuju Liga Arab Saudi atau ke Liga Amerika Serikat yakni MLS. Untuk mengurangi beban gaji, Barcelona juga sudah melepas salah satu pemain senior lainnya. Ia adalah Jordi Alba yang juga dikabarkan sudah keluar dari Camp Nou. Mengenai Ilkay Gundogan, seperti yang kalian ketahui, ia itu adalah kapten Manchester City. Kontrak dari Gundogan bersama dengan Man City akan berakhir pada akhir bulan Juni ini. Josep Guardiola sejatinya masih ingin mempertahankan sang pemain di Etihad Stadium. Namun, Gundogan memutuskan untuk tidak melanjutkan kebersamaannya bersama dengan The Citizens. Gelandang asal Jerman itu sudah sepakat untuk pindah ke Barcelona saja. Lantas, apa alasan yang berperan di balik keputusan gelandang berdarah Turki tersebut untuk pindah ke Barcelona alih-alih bertahan di Manchester City? Seperti yang dilaporkan oleh Sky Sports dan juga ESPN, Manchester City itu hanya mau memberinya kontrak baru selama semusim plus opsi perpanjangan setahun. Hal itu berbeda nih dengan Barcelona yang akan memberinya 2 tahun plus opsi setahun dengan gaji yang lebih besar pula. Dengan usia yang sudah 32 tahun, tawaran Barcelona lebih memberikan kepastian karir dan ini diyakini membuat Gundogan mantap untuk hijrah ke Spanyol. Apalagi pelatih Xavi Hernandez butuh gelandang senior usai ditinggal oleh Sergio Busquets yang kontraknya sudah habis. Adapun untuk Manchester City, meskipun mereka sadar kualitas Gundogan dan berharap ia bertahan, mereka tak mau memberikan nilai kontrak yang berlebihan. Status mereka sebagai Prime Treble winner tak akan membuat mereka kesulitan untuk mencari pengganti. Bahkan Mateo Kovacic juga telah merapat. Kontrak Gundogan di Manchester City akan habis per 1 Juli mendatang, sehingga ia bisa bergabung dengan Barcelona secara gratis nih. Blaugrana juga hanya perlu menjamin bisa mendaftarkan sang pemain untuk kompetisi musim depan. Barcelona memburu Gundogan dikarenakan Xavi ingin menambah kreativitas dan jaminan gol dari lini tengah. Pemilik 67 caps timnas Jerman itu diketahui tampil subur musim lalu. Dia juga berhasil mencetak 11 gol dan 7 assist. Ia juga merupakan gelandang yang versatile nih, jadi bisa dimainkan di berbagai posisi. Namun diyakini ia akan ditempatkan di posisi yang ditinggalkan Busquets, alih-alih mewariskan posisi itu ke pemain lain seperti Frenkie de Jong misalnya. Gundogan juga akan mengakhiri periode 7 tahun di Manchester City dengan torehan manis yang menyumbang 5 gelar Liga Inggris, 2 Piala FA, 4 Carabao Cup, 2 Community Shield, dan 1 Liga Champions.
Pengumuman transfer Gundogan akan dilakukan setelah hasil tes medisnya yang digelar pada hari Rabu lalu keluar. Di sisi lain, Barcelona juga memberikan sinyal bakal bergerak agresif di bursa transfer musim panas. Barca ingin melanjutkan momentum usai merebut kembali gelar La Liga. Barcelona sebelumnya berhasil mencari Liga Spanyol lagi pada 2022-2023 yang lalu setelah puasa 3 musim beruntun. Mereka mengawinkannya dengan titel Piala Super Spanyol. Dua trofi itu menandai kebangkitan usai era kering sukses dalam 3 musim sebelumnya dan hanya Copa del Rey yang direngkuh pada 2020-2021. Maka meskipun baru mulai bangkit dari krisis ekonomi, Barcelona berambisi tak melepaskan momentum tersebut. Barca sadar perlu penguatan skuad yang signifikan musim ini untuk bisa bersaing, khususnya untuk naik ke level di kompetisi Eropa. Sebagai catatan, Barca tersingkir di fase grup Liga Champions dan terhenti di play-off fase gugur di Liga Eropa pada 2022-2023 yang lalu. Belum lagi sang rival besar yakni Real Madrid sudah bermanuver dengan merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund dan memulangkan Brahim Diaz. Sementara itu, Barcelona sudah dikaitkan dengan sejumlah nama jelang dibukanya bursa transfer musim panas. Selain nama Ilkay Gundogan, ada juga nama pemain Bayern Munich yakni Joshua Kimmich. Xavi Hernandez menegaskan bahwa Kimmich masih punya kontrak dengan Bayern. Meskipun ia menyeratkan tertarik dengan pemain yang bisa sebagai bek dan juga gelandang itu, Xavi menyerahkan keputusan kepada Kimmich. Kimmich masih terikat kontrak sampai 2 tahun lagi bersama dengan Bayern. Dia pun bicara terkait rumor tersebut usai memperkuat timnas Jerman melawan Ukraina. Kimmich beberapa hari lalu juga memicu spekulasi ketidaknyamanannya di Bayern. Dia mengkritik klub dikarenakan mendepak Oliver Kahn sebagai CEO klub tersebut. Dan brother, kita akan masuk ke berita kedua. Datanya dari Argentina yang kaget nih melihat Republik Indonesia. Argentina berhasil menekuk tim nasional Indonesia dalam laga FIFA Matchday pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 dengan skor 2-0. Di balik kemenangan dari timnas Argentina itu ternyata ada cerita menarik. Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yakni Erick Thohir menuturkan bahwa timnas Argentina saat pertama kali menginjakan kaki di Indonesia sempat terkejut nih dengan segala sesuatu yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Jakarta. Seperti yang diketahui, Erick terlibat langsung nih dalam proses penyambutan para timnas sepak bola Argentina di Indonesia beberapa waktu lalu. Waktu tim Argentina datang ke sini, mereka sangat-sangat terkejut nih dengan infrastruktur yang kita miliki, baik itu lapangan, hotel, airport, dan lain-lain. Ungkap Erick Thohir lebih lanjut. Patut diingat ya, perekonomian Argentina dan Indonesia memang jauh berbeda. Negara tersebut boleh jago soal sepak bola dan juga menghasilkan bintang seperti Maradona hingga Lionel Messi. Namun dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ternyata jauh berada di atas Argentina, di mana Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada kuartal pertama 2023. Sementara Argentina masih mencatatkan 1,9% pada kuartal 4 2022. Ekonomi Argentina sudah tertekan sejak pandemi COVID-19. Ekonomi dari Argentina menyusut dan juga sempat mencatatkan penurunan ekonomi terburuk dalam hampir 20 tahun terakhir. Di tengah gejolak ekonomi global pasca invasi Rusia ke Ukraina, Argentina juga turut tertekan. Inflasi negara tim Tenggo itu masih meninggi hingga saat ini. Inflasi Argentina tembus 109% pada periode April 2023. Sangat jauh sekali ya dibandingkan dengan Indonesia yang berada di 4,33% untuk periode yang sama. Dari sisi angka pengangguran tidak mengalami perbedaan yang signifikan, namun masih dibenarkan oleh Indonesia. Pasalnya, angka pengangguran Indonesia per Maret 2023 berada di 5,45%. Sementara Argentina berada di angka 6,3% untuk periode yang sama. Argentina juga merupakan negara yang terjebak dalam ekonomi berpendapatan menengah atau middle income trap. Kurangnya optimalisasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam membuat Argentina sulit menjadi negara maju. Yang paling miris lagi adalah negara ini ternyata mencatatkan total utang 396,6 miliar US dollar per Desember 2022, padahal PDB nominalnya sebesar 156,4 miliar US dollar. Saat ini, 4 dari 10 orang di warga Argentina hidup di bawah garis kemiskinan. Perekonomian negeri itu begitu bergantung pada dolar Amerika Serikat, sehingga muncul istilah dolarisasi ekonomi. Alhasil, ini membuat ekonomi barter. Menukarkan susu dengan popok atau barang lain adalah hal yang lumrah sehari-hari.
Setiap hari, orang-orang dilaporkan menerka-nerka berapa harga yang wajar untuk sekantong beras. Mereka menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi. Salah urus perekonomian Argentina memang seperti laten, terus terjadi berulang kali. Well brother, informasi tadi menutup jumpa kita talk hari ini. Saksikan update berita bola lainnya hanya di channel YouTube I'm Winning. Pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini karena brother setiap harinya kita akan usahakan untuk terus update perkembangan informasinya. Jadi tolong banget dibantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga.